Halo teman-teman, ini saya kedatangan tamu ya, tamu spesial, tamu istimewa. Ada siapa namanya? Elia Ruskuan. Elia Ruskuan ya, dia datang ke kantor saya. Saya kebetulan satu organisasi nih dengan beliau ya, adik Eli. Eli ini asalnya dari mana? Asal dari Wamena. Wamena, suaranya kenceng nih biar kedengerin ya. Asalnya dari Wamena nih, Eli Kuan ya. Di Jakarta ngapain? Apa aktivitasnya? Di Jakarta aktivitas kuliah. Kuliah ya. Tadi saya bincang-bincang sedikit dengan adik Eli ini, asal Wamena, Papua. Dia itu waktu sekolah ya, SD, SMP, SMA, dia kadang berangkat subuh dari rumahnya. Tahu nggak jam berapa? 3:30 pagi. Ya, 4 pagi tiba di sekolah, jam 7, jam 8 itu pun kadang telat dengan bawa bekal. Nah, coba bisa cerita deh. Bisa. Coba kuliah di situ. Kalau berangkat sekolah kadang apa gimana? Itu pas dari kampung sana mau sekolah, pas waktu itu dari tidurnya jam 7 sudah tidur, baru jam 4 sudah bangun, baru pas waktu itu siap-siap, baru ibu saya dia makan ubi, kasih kita, baru kita ke sekolah, taruh ubinya di pohon setengah jalan, ini itu berapa meter gitu. Pas waktu pulang sekolah makan, tiba di rumah jam 3, jam 4 sore. Jadi gini teman-teman ya, adik Eli ini kalau berangkat dari rumah menuju sekolah itu dia tidur jam 7 malam ya, selesai Isya ya. Mereka tuh bangun jam 3:30 siap-siap berangkat menuju sekolah ya, begitu ya. Nah, jam 4 mereka sudah berangkat ke sekolah dengan bekal ubi. Jadi ibu, mace, pace itu masak ubi buat bekal di jalan, ya? Buat bekal di jalan karena sarapan belum sempat, tidak sempat sarapan, bekal di jalan. Ubi yang dibakar direbus itu kadang kalau sudah jam 6 mereka makan sedikit buat sarapan. Baru sekitar jam-jam 8 mereka sudah masuk di sekolah. Nah, bekal yang mereka bawa itu mereka taruh di tengah perjalanan ya, tengah perjalanan. Nah, bekal yang mereka taruh di atas pohon ini, bekalnya di atas pohon ya, berarti ya. Masuk ke sekolah jam 8, pulang jam 12. Jam 12 mereka pulang kembali, dan untuk makan siang mereka kembali mengambil bekal tadi ya, yang ditaruh di pohon. Tiap hari begitu. Setiap hari ya. Tapi berangkat dari rumah itu rame-rame atau sendiri? Rame-rame ya. Jadi rame-rame dia. Satu kampung mereka rame-rame sekolah, pulang dari sekolah, bekal yang mereka taruh di tengah perjalanan ditaruh di atas pohon, mereka baru makan rame-rame lagi. Itu tidak ada yang colong, tidak ada yang curi. Tidak ada yang curi ya, luar biasa. Sampai di sekolah, di rumah itu jam berapa? Sampai di rumah ada jam 3, jam 2. Jam 2. Itu pun kadang ini ya, sampai ada yang jam 4. Iya, jam 4. Sampai di rumah itu ngapain? Di rumah itu kalau orang tuanya tidak ada, jemput orang tua. Oh gitu. Kadang main bola. Nih, aktivitas kamu di kampung itu apa? Kalau ini lagi tidak sekolah? Kalau lagi tidak sekolah itu kerja kebun, Oh, kadang di kebun. Ya, kadang di kebun. Bantu papa kah, mama kah? Ya, bantu papa, mama. Oh gitu. Tanam apa di sana itu? Sana tanam jagung. Suaranya kencang. Tanam jagung, terus tanam bawang, singkong atau apa? Hasilnya itu di mana? Dimakan atau dijual? Ada yang hasilnya dimakan, ada yang dijual. Nah, kamu itu udah di Jakarta ya? Aktivitasnya apa?
Kalau aktivitas di Jakarta tidak ada, cuma Kuliah. kuliah. Kuliah saja. Kuliah saja. Kuliah. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 4. Semester 4. Itu biaya sendiri atau bagaimana? Yang biaya dari kampus dapat beasiswa. Oh, beasiswa. Dapat beasiswa dari kampus. Ya, dapat beasiswa. Tapi berapa persen? Oh, cuma berapa persen? Sisanya ditanggung. Ya, sisanya ditanggung. Siapa yang tanggung? Itu biaya dari kamu sendiri? Ya, dari sendiri. Dari orang tua. Ya. Orang tua kirim dari kampung atau apa? Ya, dari kampung mungkin. Oh, gitu. Ya. Dikirim pakai apa uangnya? Uangnya pakai ini. Di sana ada abang satu ya, itu uangnya dikasih abang, abangnya kirim ke dia pakai ini. Oh, begitu. Oh, dikirim masuk rekening baru di sini. Oh iya, berarti kalian itu fokus kuliah di sini ya. Oke, jadi teman-teman ini kalau dengar ceritanya si Elianus Cuan ini, dia di Jakarta itu setelah selesai sekolah SMA, dia tidak ingin berhenti sampai di situ saja ya. Ya. Dia tidak seperti temannya yang lain, begitu selesai SMA sudah selesai. Kalau dia motivasinya kuat untuk melanjutkan pendidikan. Dia tanya-tanya abangnya yang kuliah di Jakarta ya. Ya. Nah, terus setelah kamu tanya-tanya, ikut kuliah juga, pengen Ikut kuliah. termotivasi. Kenapa tidak kuliah di Wamena saja? Kalau di Wamena pengaruh banyak. Hah? Pengaruh. Apa itu pengaruhnya? Pengaruh dari teman-teman. Oh gitu, pengaruh lingkungan kah? Suka minum-minum kah atau apa? Ya, Suka baku topi juga, Oh gitu. Ya. Iya. Jadi makanya dia pengen kuliah di Jakarta. Kalau di kampung itu pengaruh lingkungan banyak, ya. Justru malah tidak bisa lanjut kuliah, ya. Ya. Nah, itu malas-malasan atau apa ya? Nah, kalau di Jakarta, kamu tanya abang kuliah di mana di Jakarta, akhirnya kamu ikut. Ya, saya. Bagaimana kok bisa sampai di Jakarta? Coba cerita. Pas saya lulus SMA, abang dari sini, dia dari kecil sini, tapi kemarin habis lulus dia ke Wamena habis nikah juga. Baru saya habis lulus kemarin ke kota. Dia tanya saya, kok bagaimana? Tidak bagus, saya lulus SMA jadi saya mau lanjut kuliah. Dia bilang rencana mau kuliah di mana? Tapi saya bilang di Jakarta. Abang kalau bisa bantu ya saya minta, saya bilang begitu. Dia bilang nanti ada uang tiket, nanti aku berangkat saja. Oke. Jadi uang tiketnya dia belikan dari Wamena ke Jayapura. Itu sejuta dia kasih tiket. Baru pas waktu itu dari Jayapura kita tinggal satu minggu hasilnya kita berangkat ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Oh begitu ya. Kapal. Pakai kapal. Berapa lama perjalanan itu? Perjalanannya satu minggu. Satu minggu di kapal. Ombaknya tinggi atau apa? Ya, tinggi juga. Lagi ini ya, cuaca buruk ya. Cuaca Jadi adik Eli ini pengen kuliah di Jakarta itu dia tanya-tanya ke punya abang, baru abangnya iya menginginkan. Ya udah ke Jakarta, dikasih ongkos 1 juta, ya. Ya. Naik pesawat apa? Pesawat Ini kayak apa itu, Hercules atau ya, pakai pesawat Hercules. Hercules yang tidak punya kursi itu. Ya, tidak punya kursi. Luar biasa Eli ya. Naik pesawat berdiri berarti ya. Berdiri itu kan pesawat angkut barang ya, logistik ya. Ya. Akhirnya kamu dari Wamena ke Jayapura naik pesawat Hercules, tiba di Jayapura baru naik kapal laut ke Jakarta. Tapi di Jayapura 1 minggu dulu nginap di sana. Ya, Di siapa di Jayapura? Di Jayapura di abang satu. Oh, abang satu ya. Sepupu. Akhirnya kamu sudah di Jakarta kuliah. Bagaimana kalau di Jakarta? Enak atau apa? Enak juga. Enak juga ya. Iya. Kangen kampung sudah berapa lama tidak pulang? Sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Ya. Kangen ke sama
papa atau mama? Kangen. Kangen ya? Pengen pulang? Pengen pulang. Kapan mau pulang? Juli lah. Oke, mau pulang ya? Ya sudah ini. Rindu mau baku ini, baku liar, baku dapa. Wahai, so rindu mau baku dapa. Dengan mama, dengan papa, adek. Iyo, baru gitu ya teman-teman. Jadi ini adik Eli Kuan, asal Wamena, Papua, kuliah di Jakarta. Nah, motivasi hidupnya untuk kuliah di Jakarta itu luar biasa ya perjalanannya ya. Jadi dia harus tanya-tanya dulu, terus kemudian mau tidurnya di mana dia tanya-tanya juga. Ya, begitu tiba di Jakarta ya seperti ini ya. Oke teman-teman ya, jadi itu yang mungkin kira-kira ya diskusi ringan dengan adik Kuan, Eli Kuan ya. Nah, itu profilnya dia ya, dia berangkat sekolah SD, SMP, SMA 4 jam perjalanan, naik turun gunung ya. Naik turun gunung, berangkat jam 4, tiba jam 8, mereka bawa bekal karena dia tidak sempat sarapan di rumah, maka bawa bekal jam 6 di perjalanan, baru bekal itu dimakan, baru ditaruh lagi. Setelah itu ditaruh di atas pohon, jadi bekalnya itu ditaruh di pertengahan jalan antara rumah dengan sekolah. Bekalnya ditaruh di pertengahan ya, di hutan-hutan gitu ya. Nah, lanjutkan ke sekolah, pulang, bekal itu dimakan lagi. Pulang sekolah jam 12, bekal itu dimakan, baru mereka lanjut untuk pulang. Jadi mereka ini tidak punya uang jajan ya. Iya enggak, ada yang jajan, ada yang tidak. Ya, oke ya. Oke teman-teman, mungkin itu ya diskusi ringan dari saya, channel Isram. Ada ini kan? Sapa-sapa teman, halo semua. Halo teman-teman, saya Janus Kuan. Oke, sudah. Mantap ya.